Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pengerti. Yang kita bahas kali ini adalah kelas 7 bab 6 terkait penciptaan alam semesta, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita mendengarkan surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, isi kandungan Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 ini pertama menjelaskan ketidaktahuan orang kafir Makkah terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan dua benda yang menyatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Kemudian selanjutnya menyindir orang-orang kafir yang tetap tidak beriman padahal semua telah dijelaskan dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita mendengarkan Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang dan yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Isi kandungan Quran Surah Al-A'raf ayat 54 yaitu menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan Allah Subhanahu wa taala selama 6 masa. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, siang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Selanjutnya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukup mengucapkan kun, maka yang kehendaknya akan terjadi. Selanjutnya, selain benda-benda langit, terdapat juga laut, hutan, gunung, dan lain sebagainya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas bacaan gunnah, yang mana gunnah bisa diartikan sebagai dengung atau kemudian secara istilah bisa diartikan yaitu apabila terdapat huruf nun bertasdid atau mim bertasdid maka dibaca gunnah dengan panjang 2 harakat. Contohnya tsummastawa dan inna rabbakum. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, akhirnya sampailah kita kepada kesimpulan dari materi ini, yang mana kita akan merangkum dari beberapa materi dan kita akan mengambil contoh perilaku pengamalan dari Quran Surah Al-Anbiya dan Quran Surah Al-A'raf. Nah, yang mana kesimpulan dari 2 ayat ini menjelaskan bahwa satu, senantiasa mensyukuri segala ciptaannya, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Kemudian yang kedua, tidak merusak lingkungan sekitar seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kemudian yang terakhir memanfaatkan air dengan tidak israf atau berlebihan.
Demikianlah yang sempat mungkin kami sampaikan. Eh, Cukup sekian. Selamat belajar dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Sekian, wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.